Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talab? Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran Al-Arabiyah Al-Mukatsafah bagi mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Bahasa Arab STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana pada minggu lalu kita berbicara tentang beberapa dhamir untuk kepemilikan, yaitu ada laka, laki, lahu, laha, li, dan lana. Maka hari ini kita juga akan tetap kembali membahas tentang dhamir, di mana dhamir ini juga nanti bisa menunjukkan kepada kepemilikan. Dhamir ini ialah dhamir muttasil, yang mana dhamir ini akan bersambung dengan kata. Jadi dhamir ini bisa bersambung dengan kata benda, atau nanti dhamir ini juga bisa bersambung dengan fiil. Namun pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana dhamir muttasil ini itu yang bersambung dengan kata benda, yang mana nanti fungsinya untuk menunjukkan sebuah kepemilikan atas benda tersebut. Nah, itu dia. Baik, maka kesempatan ini yang akan kita pelajari kembali hanya 6 saja untuk mewakili orang kedua tunggal, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian orang ketiga tunggal, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian orang pertama tunggal dan orang pertama jamak. Nah, inilah dia dhamir yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu ada ka yang mewakili anta, kemudian ada ki yang mewakili anti, ada hu atau hi yang mewakili huwa, kemudian ada ha yang mewakili hiya, kemudian ada huruf ya yang berharakat sukun, itu yang akan mewakili ana, kemudian ada huruf na, huruf nun dengan huruf alif, nah itu yang dibaca na yang mewakili nahnu. Nah, apa fungsi daripada dhamir-dhamir ini? Maka kita akan lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu anta itu diwakili oleh dhamir ka, anti diwakili oleh dhamir ki, huwa diwakili oleh dhamir hu atau hi, hiya diwakili oleh dhamir ha, ana diwakili oleh dhamir ya yang berharakat sukun, kemudian nahnu diwakili oleh na. Nah, itu. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan dhamir tadi, mungkin kita perlu pengantar dulu. Jadi, seandainya kita ingin mengatakan buku kamu. Nah, kalau minggu lalu kan kita belajar kamu memiliki buku. Nah, buku kamu, nah kita kan ingin mengatakan begitu. Misalnya buku kamu itu bagus. Atau kita ingin mengatakan buku dia itu baru. Buku saya berwarna merah misalnya. Buku kami berwarna hijau misalnya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kan tinggal begitu saja. Buku kamu, buku dia, buku saya, buku kami. Nah, dalam bahasa Arab tidak begitu penggunaannya. Dalam bahasa Arab itulah tadi kita gunakan dhamir-dhamir yang sebelumnya kita sampaikan tadi. Ada ka, ada ki, ada hu, ada ha, ada huruf ya yang berharakat sukun,
kemudian ada na, huruf nun disambung dengan alif yang berharkat fathah. Nun berharkat fathah disambung dengan huruf alif. Nah, ini bagaimana cara penggunaan dhamir tadi di dalam sebuah kalimat. Jadi, jika kita ingin mengatakan buku kamu laki-laki, maka cukup kita tambah saja dhamir ka tadi setelah kata kitabun. Nah, karena kitabun kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dari buku itu adalah kitabun. Jadi kalau kita ingin mengatakan buku kamu, maka bahasa Arabnya kitabun, kemudian langsung disambung dengan dhamir tadi yang mewakili anta. Dhamir yang mewakili anta adalah ka. Maka kitabun ditambah dengan ka. Maka menjadi kitabuka. Maka ketika dia bersambung, kitabun dengan dhamir ka, maka huruf ba-nya tidak lagi berharkat dhammatani, tetapi berharkat dhammah saja. Maka ketika kita ingin mengatakan buku kamu laki-laki, maka kita cukup mengatakan kita buka, yang berarti buku milik kamu. Kita buka buku kamu. Nah, itu artinya. Kemudian kalau untuk anti, kita buki. Nah, buku kamu, perempuan. Kalau untuk huwa, kita buhu. Nah, yang artinya buku dia, laki-laki. Tapi kalau dia perempuan, yaitu hiya, maka kita cukup menyebutkan kita buha. Jika kita ingin mengatakan buku saya, maka kita cukup memberikan huruf ya yang berharkat kasrah setelah huruf ba, tetapi perbedaannya dengan dhamir-dhamir yang lain, dhamir untuk ana ini, maka huruf ba-nya itu berharkat kasrah. Jadi kitabi. Sama ketika kita mengatakan ibu saya, itu ummun ditambah dengan ya yang berharkat sukun. Ummi. Ayah saya, abun. Ayah abun, sayanya huruf ya yang berharkat sukun, maka menjadi abi. Nahnu, jadi kitabuna. Nah itu, ini contoh penggunaan dhamir-dhamir tadi. Misalnya kita ingin mengatakan buku saya bagus, maka kita katakan kitabi jamilun. Atau kita mengatakan buku kami itu baru, maka kita katakan kitabuna jadidun. Nah, begitu. Atau rumah kami besar, maka kita katakan baituna kabirun. Nah, begitu. Jadi begitulah penggunaan dhamir-dhamir tadi. Dia letaknya di akhir daripada kata benda itu. Jadi dia disambungkan langsung dengan kata benda itu. Nah, kita coba contoh lain sini. Nah, qalamun. Qalamun itu artinya pena. Maka ketika kita mengatakan pena kamu, anta, qalamuka. Anti, qalamuki. Huwa, qalamuhu. Hiya, qalamuha. Ana, qalami. Nahnu, qalamuna. Nah, begitu. Jadi begitulah cara menggunakan dhamir-dhamir tadi. Ya, fungsinya seperti itu. Kalau minggu lalu kan kita belajar misalnya saya memiliki pena. Li qalamun. Lalu kalau pena saya qalami. Nah, begitu. Atau misalnya kita yang mengatakan saya memiliki rumah. Li baitun. Kalau rumah saya baiti. Nah, begitu. Jadi dhamir-dhamir ini
berfungsi untuk juga memberikan sebagai kepemilikan, untuk menunjukkan sebuah kepemilikan, tapi dengan fungsi yang berbeda dengan yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, begitu. Baik rekan-rekan sekalian, kiranya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan dari penjelasan yang singkat ini, yang sederhana ini, teman-teman dapat memahaminya dan kemudian mempraktekkannya di dalam muhadasah atau percakapan rekan-rekan sekalian sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Atlubu afwa ala kulli akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.